Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Diproyeka dari kelompok Black Body Radiation. Nah, di kelompok Black Body Radiation ini ada 4 tim, yaitu yang pertama saya Rangga Diproyeka, yang kedua ada Ariandra Eka Putra, yang ketiga ada Restika Alvila Yogi, dan keempat ada Eva Kurniawati. Selanjutnya untuk Black Body Radiation. Nah, Black Body Radiation atau radiasi benda hitam adalah sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang mengenai benda tersebut. Kirchhoff mempertimbangkan dua plat Zacher yang memancarkan dan menyerap dan menunjukkan diri kepada kondisi kesetimbangan bahwa energi yang dipancarkan sama dengan energi yang diserap. Selanjutnya, untuk radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda karena suhunya itu disebut radiasi termal. Struktur radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda hampir tidak bergantung pada materi penyusun benda itu, akan tetapi sangat ditentukan oleh suhunya. Semakin tinggi suhu benda, semakin tinggi pula frekuensi yang dipancarkan. Penelitian tentang radiasi termal dimulai pada tahun 1859 oleh Kirchhoff yang memperlihatkan bahwa untuk panjang gelombang tertentu berbandingan antara daya pancar sebuah benda dengan daya serap benda tersebut adalah sama untuk semua benda. Daya pancar pada sebuah benda didefinisikan sebagai banyaknya energi yang dipancarkan pada benda gelombang persatuan luas. Sedangkan daya serap benda didefinisikan sebagai bagian dari radiasi yang datang yang dapat diserap. Didapatkan bahwa semua benda hitam, yaitu benda yang menyerap semua radiasi, jatuh pada E sampai dengan 1 dengan fungsi alpha T merupakan fungsi yang berlaku umum. Ada 3 hal penting yang dibicarakan tentang data eksperimen radiasi benda hitam tersebut, yaitu distribusi radiasi spektral atau spectral radiancy distribution. Yang kedua adalah hukum pergeseran Wien dan hukum Stephan-Boltzmann. Yang pertama adalah distribusi radiasi spektral. Distribusi radiasi spektral dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa distribusi radiasi tersebut dirumuskan untuk mendeskripsikan radiasi yang disumbangkan oleh masing-masing komponen spektrum. Komponen spektrum dalam rincian dengan salah satu dari kedua besaran berikut, yaitu panjang gelombang atau frekuensi. Jika fungsi distribusi radiasi spektral dalam bilangan RTV, maka RTV dV menyatakan radiasi benda hitam yang terbentur T dan disumbangkan oleh komponen spektrum yang berfrekuensi V sama dengan V plus dV. Data eksperimen radiasi benda hitam, khususnya distribusi radiasi spektral, secara kualitatif disajikan pada gambar sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar grafik di atas, seiring berkembang frekuensi, maka radiasi akan berangsur-angsur naik sampai mencapai batas tertentu, kemudian turun kembali pada temperatur tertentu. Selalu terdapat satu komponen spektrum yang radiasinya paling kuat daripada yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Kurniawati dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hukum Wien dan hukum Stephan. Selanjutnya, hukum Wien. Yang pertama ada pengertian. Wien memformulasikan bahwa panjang gelombang pada puncak spektrum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda, dengan J merupakan konstanta pergeseran Wien. Kekurangan formula Wien. Yang pertama ada hanya mampu memprediksi spektrum radiasi pada daerah dengan panjang gelombang kecil. Dan yang kedua, tidak mampu memberikan gambaran spektrum radiasi pada daerah dengan panjang gelombang besar. Ketidakakuratan formula Wien ini mendorong Rayleigh-Jeans untuk mengembangkan gagasan-gagasan lain. Dengan berpijak pada teori gelombang elektromagnetik, Rayleigh-Jeans mendapatkan bahwa jika osilator-osilator pada dinding rongga benda hitam berada pada kesetimbangan, maka rapat energi radiasi persatuan volume diperoleh sebesar E sama dengan 8pi K T per lambda. Namun, formulasi Rayleigh-Jeans juga tidak sepenuhnya sesuai dengan data hasil eksperimen. Persamaan yang berhasil dibuat oleh Rayleigh mampu meramalkan distribusi benda hitam dengan sempurna untuk gelombang dengan frekuensi rendah, namun tidak untuk frekuensi yang tinggi. Pada frekuensi tinggi, mereka menemukan fakta matematis bahwa
radiasi benda hitam akan bernilai sangat besar sekali, bahkan tak terhingga, atau yang sering disebut dengan teori bencana ultraviolet. Untuk selanjutnya, hukum Stephen. Pada tahun 1879, Stephen melakukan eksperimen untuk mengetahui karakter universal dari radiasi benda hitam. Mereka menemukan bahwa daya total persatuan luas atau intensitas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh benda hitam panas adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Jadi, total energi radiasi yang dipancarkan sebanding dengan luas daerah di bawah grafik pada suhu tetap. Dan tampak bahwa besar energi radiasi sebanding dengan intensitas yang dihasilkan. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Stephen Boltzmann menurut Guy pada tahun 1999. Di sini saya, Restika Afilia, ingin melanjutkan dari pembahasan teman sebelumnya, yaitu hukum Max Planck. Pada tahun 1900, Planck membuat suatu gagasan baru tentang sifat dasar dari getaran molekul pada dinding rongga benda hitam. Getaran tersebut sangatlah radikal dan bertentangan dengan teori fisika klasik, yaitu yang pertama, radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul tidaklah kontinu, tetapi dalam paket-paket energi diskret atau disebut sebagai foton. Besar energi setiap fotonnya ditentukan oleh frekuensi getaran. Dapat dituliskan dalam persamaan matematika yaitu E sama dengan H dikalikan V, di mana H ini merupakan tetapan Max Planck. Sehingga untuk N buah foton, maka energinya dapat dinyatakan dengan En sama dengan N dikalikan H dikalikan V, dengan N merupakan bilangan asli. Energi dari molekul-molekul dikatakan terkuantisasi atau diperkenankan. Hal ini disebut sebagai tingkat energi. Yang kedua yaitu molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi foton apabila melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Jika molekul tetap tinggal dalam satu tingkat energi tertentu, maka tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan oleh molekul. Melalui kedua asumsi ini, Planck memformulasikan spektrum radiasi benda hitam yang cocok untuk semua panjang gelombang. Yang selanjutnya ada UV catastrophe. UV catastrophe atau bencana ultraviolet disebut juga sebagai bencana Rayleigh-Jeans adalah peramalan klasik yang dibuat pada akhir abad ke-19 bahwa benda hitam ideal pada kesetimbangan termal akan memancarkan radiasi dengan daya tak hingga. Rayleigh-Jeans membuat sebuah persamaan mengenai densitas energi benda hitam dengan persatuan frekuensi, yaitu dapat dituliskan dengan persamaan UV sama dengan 8 pi F kuadrat per C pangkat 3 dikalikan K dikalikan T, dengan K pada persamaan di atas merupakan tetapan Boltzmann yang bernilai 1,3807 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Persamaan yang berhasil dibuat oleh Rayleigh mampu meramalkan distribusi benda hitam dengan sempurna untuk gelombang dengan frekuensi rendah, tidak untuk dengan frekuensi yang tinggi. Pada frekuensi yang tinggi, mereka menemukan fakta matematis bahwa radiasi benda hitam akan bernilai sangat besar sekali, bahkan tak terhingga. Inilah yang disebut sebagai teori bencana ultraviolet atau UV catastrophe. Perkenalkan, nama saya Aryendra Eka Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai radiasi benda hitam, yaitu pada contoh soal. Jadi diketahui sebuah benda berwarna hitam dengan E sama dengan 1 memiliki luas permukaan sepanjang 100 cm2 dengan suhu 2000 Kelvin apabila konstanta Stephen Boltzmann sebesar 5,0
670 kali 10 pangkat min 8 Wm pangkat min 2 dan K pangkat min 4, maka energi radiasi benda hitam yang dipancarkan oleh benda tersebut tiap satuan waktu adalah sebesar titik-titik watt. Jadi diketahui E sama dengan 1 dengan ketetapan Stefan Boltzmann, yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 Wm pangkat min 2 dengan K pangkat min 4. A sama dengan 1000 cm kuadrat dengan T 2000. Yang ditanya adalah P. Jadi P sama dengan E dikali ketetapan Stefan Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. P sama dengan 1 dikali kurung buka 5,67 kali 10 pangkat min 8 kurung tutup kurung buka 1000 cm kuadrat dikali M kuadrat per 10.000 cm kuadrat dikali 2000 pangkat 4. P sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 1/10 dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 11, sehingga dihasilkan P sama dengan 90.720 watt. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai radiasi benda hitam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.